Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Hari ini hadir semua ya untuk pelajaran Ibu hari ini. Sudah sarapan? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, bagus kalau gitu ya. Berarti semangat belajarnya hari ini. Semangat Bu. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran akidah akhlak. Nah, Ibu ingin mengajak kalian untuk beristighfar terlebih dahulu karena hari ini kebetulan berkaitan dengan pelajaran kita, materi yang akan kita bahas, yaitu berkenaan tentang istighfar. Oke, kita akan beristighfar dalam 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, semoga kita dapat proses belajar kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Ibu harap dalam mata pelajaran ini, terkhusus untuk materi hari ini, supaya kalian bisa memahami nantinya akan ada makna istighfar, manfaat istighfar, tujuan istighfar, dan lain-lainnya. Jadi usahakan kalian memang benar-benar serius mengikuti pelajaran pada hari ini agar kalian bisa paham mengenai semua itu gitu ya. Nah, untuk kontrak belajar, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, Ibu ingin menjelaskan bahwa kontrak belajar kita, Ibu tidak ingin kalau misalkan ada yang telat, ada yang siswa yang telat gitu. Apalagi saya sudah di dalam ruangan. Nah, karena itu akan mengganggu untuk siswa yang lainnya. Karena kita di sini untuk belajar sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai mengganggu siswa yang lainnya. Nah, untuk konsekuensi yang telat, kita berikan hukuman apa? Apa tidak boleh masuk? Apa seperti apa? Itu dari kalian. Tidak boleh masuk Bu. Oh, oke. Setuju semuanya ya? Tidak boleh masuk. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas materi kita pada hari ini, yaitu mengenai yang pertama kita akan membahas tentang makna istighfar dan manfaat atau tujuan istighfar. Pengertian istighfar itu kalimatnya yang berbunyi, udah tahu kan kalimat istighfar berbunyi seperti apa, seperti yang udah kita lakukan di tadi yang pertama. Oke, kalimatnya yang berbunyi seperti ini, Astaghfirullahalazim. Nah, artinya itu mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini juga biasanya dikenal sebagai kalimat tobat, karena kalimatnya itu adalah bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ambil satu contoh dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia berbunyi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam itu tidak pernah kurang dari 70 kali mengucapkan kalimat istighfar. Meskipun Rasulullah SAW tersebut sudah dijaga oleh malaikat Jibril dari perbuatan dosa. Nah, dari hadis itu kita dapat menjadikan kita dapat mengikuti jejak atau suri tauladan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai manusia saja, kenapa gitu masih enggan melakukan istighfar gitu, sedangkan Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin dari perbuatan dosa masih senantiasa mengucapkan kalimat istighfar.
dan seharinya itu tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighfar itu adalah kalimat yang sangat pendek, namun memiliki arti yang sangat mendalam dan juga dahsyat. Oke, selanjutnya beranjak dari pengertian istighfar, istighfar itu ada juga tujuan manfaat dari istighfar tersebut. Nah, tujuan atau manfaat yang pertama yaitu menyadarkan diri dari perbuatan kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua itu segera meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian tujuan atau manfaat yang terakhir yaitu kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, kapan sih waktu tepatnya kita mengucapkan kalimat istighfar itu? Itu sudah ada di buku panduan kalian, silakan dibaca waktu beristighfar itu kapan aja. Silakan dibaca, ibu beri waktu 5 menit. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kalian tentunya udah baca ya tentang waktu tepatnya kapan kita mengucapkan kalimat istighfar itu. Tapi di sini akan ibu coba bahas ulang untuk materi yang sudah kalian baca. Waktu tepatnya kita mengucapkan kalimat istighfar itu seperti yang pertama ketika kita terlanjur melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, bacaan di dalam sholat. Yang ketiga, setelah sholat 5 waktu atau sholat sunnah, ketika berdoa dan berzikir. Kemudian 4, ketika kita melihat kemaksiatan. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi. Nah, kalau di dalam kamar mandi itu kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat Allah seperti kalimat istighfar salah satunya. Kemudian waktu kita mengucapkan kalimat istighfar itu ketika kita melihat seseorang yang melakukan kerusakan alam di lingkungan kita, gitu, alam yang dirusak akibat oleh manusia. Nah, itu waktu-waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar. Jadi sudah paham ya? Paham? Oke, silakan bertanya untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, Ya? sebab mengucapkan kalimat istighfar itu apa? Oh, oke, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebab atau hikmah kita mengucapkan kalimat istighfar itu. Sebabnya yang pertama, kenapa sih kita harus mengucapkan kalimat istighfar itu? Tentu kita apa sih gunanya gitu? Oke, yang pertama akan kita bahas. Yang pertama itu sebabnya yaitu kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Terus misalkan doa-doa kita selama ini yang belum terkabul, kalau misalkan selama ini kita udah banyak doa sama Allah tapi belum dikabulin juga. Nah, dengan beristighfar itu adalah salah satu sebab bisa terkabulnya doa tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Karena istighfar itu salah satu sebab didatangkannya rahmat juga kepada manusia. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya seperti sadar kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki ke depannya. Bagaimana? Paham, Bu? Oh, oke. Ya,
pelajaran kita hari ini kita bahas sepertinya cukup baik untuk pertemuan kali ini. Kita sudah mengetahui apa itu pengertian istighfar, manfaat istighfar, sebab-sebab kenapa kita mengucapkan kalimat istighfar, terus waktunya juga kita udah tahu semua ya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan semua materi yang kita pelajari hari ini? Oke, kita simpulkan bersama-sama, oke? Kesimpulannya, semoga dari belajarnya kita ini kita bisa dapat menerapkan contoh suri tauladan dari Rasulullah SAW tentang hendaknya kita selalu beristighfar. Nah, untuk masih ingat kan hadis tentang kalimat istighfar dari yang Ibu sebutkan tadi? Oke, hadisnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Itu untuk pertemuan kita yang minggu depan. Kita akan belajar sifat-sifat Allah yang bersumber dari Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah itu apa aja sih yang akan kita bahas nanti di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Kemudian kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini karena waktunya sudah habis juga. Pertemuan kali ini cukup baik. Semoga mendapat rahmat dari Allah atas pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.